Halo, salam sehat kawan Diska. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan selalu mendapatkan rezeki yang banyak kemudian barokah. Nah, kawan Diska, kembali dengan informasi sehat di acara kawan Diska pada kesempatan kali ini. Telah hadir di studio kawan Diska ibu-ibu dokter yang cantik, kakak. Beliau adalah Dokter Revina dan Dokter Cantika dari Puskesmas Manguharjo. Nah, selamat datang dok di kawan Diska. Terima kasih. Sehat ya dok ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Baik kawan Diska, pada kesempatan kali ini info sehat kita akan membahas terkait dengan penyakit menular. Banyak kan kalau kita kalau bicara tentang penyakit menular. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrolin terkait penyakit tuberkulosis. Kalau kawan Diska tahu bahwa ini adalah penyakit menular yang saat ini juga masih belum bisa tereliminasi dan masih dalam taraf menuju eliminasi. Nah, bagaimana cara penanganan dan seperti apakah penyakit TBC ini, kita ngobrol dengan Dokter Revina dan Dokter Cantika. Nih dok, kalau kita bicara dok tentang penyakit menular ini ya, yang satu ini sampai sekarang jelas ya dok belum eliminasi. Nah, sebenarnya kalau boleh tahu seperti apa sih dok penyakit TBC itu? Kok sampai lama banget ya belum bisa tereliminasi? Iya. Jadi kalau untuk penyakit menular ini salah satu di Indonesia yang masih banyak dan masih belum ditanggulangi dengan sepenuhnya itu ya ini TBC ini. Jadi TBC itu apa sih? TBC itu adalah tuberkulosis. Jadi kalau yang kita bahas saat ini yaitu tuberkulosis paru, yaitu penyakit yang menyerang paru-paru. Penyakit ini itu disebabkan karena dari bakteri Mycobacterium tuberculosis. Sebenarnya kalau untuk dari bakteri ini juga bisa menyerang dari getah bening, lalu dari bisa tulang dan juga ke selaput otak. Namun yang masih banyak di Indonesia ini memang yang tuberkulosis paru. Jadi yang paru. Yang menyerang paru. Oke. Kalau paru otomatis butuh waktu yang lama juga nih ya dok. Nah, kalau boleh tahu untuk TBC sendiri gejalanya ini seperti apa dok? Kan kadang-kadang sudah batuk lama tapi ternyata bukan, seperti apa nih sebenarnya? Oke, kalau untuk gejala TB paru sendiri karena memang menyerang saluran pernafasan, tentu saja gejala yang timbul itu pasti batuk. Batuknya seperti apa? Biasanya batuknya itu berdahak. Dahaknya itu biasanya kental berwarna kekuning atau kehijauan. Biasanya bisa juga disertai oleh darah, percikan darah. Biasanya berlangsung memang lebih dari 2 minggu. Jadi memang berlangsung lama dan tidak baik dengan pengobatan. Lalu biasanya pasien juga sering mengalami demam. Biasanya demamnya juga berkepanjangan, dia lebih dari 2 minggu terus-menerus setiap hari demam, tidak membaik. Lalu biasanya juga pasien itu mengalami keringat malam hari tanpa aktivitas fisik. Jadi tiba-tiba pasien tuh keringetan malam-malam tanpa penyebab. Tanpa sebab ya, oke. Lalu yang paling signifikan juga adalah biasanya penurunan berat badan. Biasanya dalam 1 bulan terakhir tuh bisa sampai 5 kg turun. 1 bulan? Iya Bu. Jadi memang biasanya penurunan berat badannya itu drastis banget dan pasien juga bisa merasakan sendiri kalau kok saya kurusan banget ya gitu. Ya itu sih biasanya gejala yang khas dari tuberkulosis paru ini. Oke. Jadi ini kawan Diska, ternyata ada hal-hal yang signifikan ya dok ya di dalam tanda-tanda dari tuberkulosis ini sendiri. Nah, kalau tadi sudah muncul tandanya rata-rata sampai 2 minggu ada batuk ya dok. Nih, cara penularannya sendiri seperti apa dok? Kalau ini dikatakan sebagai penyakit menular nih. Iya, karena tuberkulosis ini kan memang penyakit menular. Jadi memang kita harus tahu penularannya dalam bentuk apa kayak gitu. Iya, kalau penularannya ini ditularkan oleh penderita TB yang dia itu batuk atau bersin. Lalu nanti partikel saat dia batuk atau bersinnya itu partikel air liurnya akan menyebar lewat udara. Dan partikelnya ini untuk yang TB ini
memang mikro kecil, jadi sangat memang kecil sekali ya dok ya. untuk dibawa oleh udara, lalu nanti juga di lingkungan sekitarnya. Begitu nanti udah terbawa oleh angin dan bisa menularkan ke orang lain yang ada di sekitar pasien TB tersebut. Oke, nah kalau ternyata dari batuknya itu bisa menularkan ke orang lain, seperti itu ya dok. Jadi kawan Diska, ternyata kita juga harus cukup perhatian ya kalau ada di sekitar kita yang memang sering batuk-batuk nih. Kita juga harus perhatian juga gitu ya dok ya. Nah kita kalau kawan Diska juga ingin tahu untuk membedakan nih dok bahwa batuk ini adalah penyakit dari TBC atau mungkin dari batuk yang lain seperti apa? Ada nggak? Bisa nggak dibedakan ya perbedaannya gitu? Oke, kalau batuk biasa dan batuk TBC itu sebenarnya ada perbedaannya. Biasanya kalau misalnya kita batuk yang disebabkan oleh virus atau bakteri biasa yang lain selain TBC itu biasanya membaik dengan pengobatan yang diberikan oleh dokter. Biasanya tidak berlangsung berlarut-larut. Ya biasanya seminggu gitu ya, atau kurang dari 2 minggu. Lalu biasanya memang tidak disertai oleh penurunan berat badan yang drastis tadi. Tadi kan memang ada penurunan berat badan yang signifikan ya, dalam 1 bulan turun 5 kg. Nah kalau batuk biasa ya tentu tidak disertai dengan penurunan berat badan yang drastis. Lalu biasanya demamnya ya dengan pengobatan kurang dari seminggu atau bahkan 3 hari sudah membaik, karena demam itu kan sebenarnya reaksi tubuh ya terhadap virusnya. Jadi seharusnya berlangsungnya cuma 3 hari, 5 hari gitu, tidak terus-menerus sampai lebih dari 2 minggu. Seperti itu mungkin ya yang membedakan batuk biasa dengan batuk oleh TBC itu. Iya. Nah selanjutnya nih dok, siapa saja nih yang bisa tertular dari penyakit TBC itu sendiri? Apakah setiap orang bisa saja tertular atau mungkin seperti apa nih dok? Iya, jadi kalau untuk siapa saja yang bisa tertular, punya faktor risiko faktor risiko betul. Jadi pertama yang memang usianya rentan, jadi yang pertama balita. Balita tahun, karena memang sistem imunnya masih berkembang dan belum sempurna, jadi rentan juga untuk terkena infeksi TB. Lalu orang lanjut usia lansia berarti nih dok ya. Lalu yang selanjutnya karena memang penularannya ini lewat udara dan bisa juga karena dari misalnya satu ruangan yang berdekatan, maka orang yang kontak erat dengan pasien TB ini juga risiko tertular. Kontak erat ini dalam artian misalnya minimal 3 bulan. 3 bulan ini berarti ya kalau misalnya dalam satu keluarga ada yang terkena TB ini, maka anggota keluarganya lainnya punya faktor risiko juga untuk tertular, karena kan pasti lebih dari 3 bulan di kontak serumah, satu ruangan kontak seperti itu. Lalu juga pasien perokok, lalu peminum alkohol itu juga karena aktivitas merokok dan meminum alkoholnya itu juga menurunkan imun dan juga mengganggu metabolisme di tubuh juga. Selanjutnya dari pasien HIV itu karena seperti yang kita tahu HIV kan menyerang sistem kekebalan tubuh. Jadi karena imun kita ini sedang memang tidak di tahap yang baik. Jadi ya gampang juga tertular gitu ya, itu betul. Lalu ada juga dari itu pasien diabetes, sama karena juga sistem imunnya turun gitu ya, atau rendah gitu ya dok ya. Nah kalau tadi kita bicara juga bisa tertular untuk orang yang kontak dalam satu rumah ya dok, salah satunya di situ. Nah bagaimana apabila misalkan ada seseorang yang satu rumah dengan penderita TBC ini, apa yang bisa dilakukan mereka? Kalau kita punya anggota keluarga dalam satu rumah yang memang sudah didiagnosis TBC gitu ya, yang harus kita lakukan adalah yang pertama selalu menggunakan masker dalam rumah ya. Walaupun mau tidur, pokoknya apapun kegiatan di rumah harus selalu menggunakan masker. Yang kedua adalah menjaga agar ventilasi atau pertukaran udara di dalam rumah itu baik, biar
sirkulasi udara yang masuk dan yang keluar itu terus berputar seperti itu. Dan cahaya matahari juga dipastikan masuk ke dalam rumah agar bakteri tuberkulosis itu bisa mati gitu. Karena sinar matahari ya. Lalu yang ketiga adalah untuk anggota, ini yang paling penting ya, untuk anggota keluarga itu silahkan untuk datang ke puskesmas atau mungkin ke layanan kesehatan terdekat untuk ikut diperiksakan apakah pasien ini memang terkena tuberkulosis tapi tanpa gejala atau memang tidak terkena tuberkulosis. Jadi memang kalau misalnya ada keluarga kita yang sudah didiagnosis ada TB gitu ya, harus satu keluarga yang tinggal serumah itu datang ke fasilitas kesehatan untuk semuanya dicek. Ya. Dilakukan pemeriksaan karena mereka termasuk yang kontak ya. Kontak. Iya. Jadi memang harus walaupun anak bayi di bawah 5 tahun, lansia, berapapun umurnya memang harus diperiksakan agar kalau memang positif juga kita bisa obati segera ya biar bisa memutus rantai penularan itu tadi. Seperti itu. Jadi tetap ya bagi yang satu rumah tadi ada kontak ini ya, tetap hukum wajibnya harus diperiksa nih ya. Harus keluarganya harus diperiksa. Nah, kalau boleh tahu juga nih dok, apakah penyakit ini bisa disembuhkan sih dok sebenarnya untuk TBC ini? Kalau untuk TBC ini, tuberkulosis ini tuh bisa disembuhkan. Dari regimennya untuk pengobatannya memang sudah ada. Namun memang untuk pengobatannya ini cukup lama, yaitu 6 bulan. Untuk pengobatan TBC ini? TBC ini. Nanti untuk pengobatannya ini namanya obat anti tuberkulosis. Selama 6 bulan. Dan ini memang yang masih menjadi PR untuk gimana nanti pengobatannya bisa teratur sampai penyembuhannya selesai. Nah, kalau pengalaman dokter sendiri selama di puskesmas nih ya, di fasilitas pelayanan kesehatan, bagi para penderita TBC yang datang atau mungkin sudah dinyatakan TBC, datang ke puskesmas ini, apakah mereka sudah rutin mengambil obatnya atau bagaimana cara pengobatannya di puskesmas ini? Oke. Banyak sebenarnya pasien TB yang datang dia tidak sadar kalau sudah batuk lama gitu. Jadi ketika datang ke puskesmas, pasien memang sudah batuk, kita tanya sudah berapa lama, ternyata sudah sebulan lebih seperti itu. Kita tanya lagi apakah ada penurunan berat badan dalam 1 bulan, ada. Ya. Namun pasien memang nggak sadar kalau ini adalah tanda-tanda atau gejala dari TBC. Iya. Jadi pasien biasanya datang nggak sadar kalau itu adalah tanda-tanda atau gejala dari TBC. Lalu di puskesmas kita langsung biasanya lakukan pemeriksaan dahak. Jadi biasanya kita langsung kita kasih tempat untuk buang dahak. Kalau pasien bisa saat itu juga membuang dahak, bagus. Tapi kalau memang saat itu belum bisa keluar dahak, bisa potnya ini dibawa pulang. Ketika pasien bisa mendahak, langsung dibawa ke puskesmas untuk dicek di puskesmas, namanya tes cepat molekuler. Jadi atau pewarnaan BTA. Jadi kita bisa lihat langsung apakah dia positif atau tidak gitu. Ketika pasien itu positif, langsung saat itu kita beri obat TBC untuk 1 bulan pertama. Jadi itu kan pengobatan 6 bulan. Jadi saat itu juga kita langsung kasih pengobatan untuk sebulan, lalu nanti sebulan lagi datang kita kasih untuk sebulan berikutnya seperti itu. Dan kita juga edukasi pasien ini untuk membawa satu keluarga yang tinggal serumah. Seperti karena kontak tadi ya dok ya. Jadi kita tanya juga di rumah ini tinggal sama siapa. Baik itu keluarga inti ataupun keluarga seperti orang tua, keponakan, biasanya seperti itu. Pokoknya yang tinggal satu rumah, kita sarankan untuk segera datang ke puskesmas untuk kita cek satu keluarga. Lalu biasanya juga kalau memang tinggal di wilayah yang padat penduduk, kita juga biasanya survei atau datang ke rumah pasien tersebut untuk edukasi bagaimana ventilasi udaranya, bagaimana cahaya masuk ke rumahnya, lalu pembagian kamar tidur agar tidak menularkan satu sama lain. Mungkin itu alur yang Artinya apabila sudah datang
diberikan terapinya, dan tidak lupa edukasi ya nih dok ya, edukasi ke keluarga. Jadi kawan Diska tidak perlu khawatir ya. Jadi para penderita batuk yang berkepanjangan mungkin lebih dari 2 minggu nih dok ya tadi ya, lebih dari 2 minggu, jangan lupa cepat datang ke fasilitas pelayanan kesehatan karena di sana nanti bisa dilakukan pengecekan. Nah pertanyaannya nih dok, kan kita minta nih masyarakat untuk datang, bayar nggak sih dok? Sebenarnya untuk pemeriksaan TBC itu adalah program pemerintah yang gratis. Nah, ini yang perlu kita sampaikan ke kawan Diska nih dok ya, gratis ya. Meskipun nanti keluarga tadi juga diperiksa juga gratis ya dok? Gratis semua dari pemeriksaan ya, dari pemeriksaan sampai akhir pengobatan semuanya gratis. Oke, nah ini kawan Diska yang harus kita garis bawahi. Jadi jangan terlalu khawatir apabila nanti dilakukan pemeriksaan kemudian dinyatakan positif TBC, itu ternyata pemerintah sudah menyiapkan terapinya, sudah menyiapkan pengobatannya, sehingga tidak perlu khawatir lagi ya dok ya. Khawatir nanti biayanya banyak mahal seperti itu. Nah kemudian kalau kita sudah edukasi kepada masyarakat nih dok ya, pasti kita juga ingin memberikan bagaimana sih cara pencegahannya nih agar yang sehat ya tetap sehat dan jangan sampai tertular TBC ini. Seperti apa nih dok? Iya. Kalau misalnya kita bicara ada penularan kan pasti ada pencegahan juga. Betul. Iya. Jadi yang pertama dari awal kalau misalnya yang bayi kan juga ada vaksinasi. Ya, jadi itu ada vaksinasi untuk bayi, BCG. Lalu itu memang udah program pemerintah untuk anak-anak, yaitu imunisasi dasar. Lalu untuk yang misalnya sudah terkena TB ini gimana biar mencegah penularannya ke yang lain, dan supaya yang sehat pun juga nggak tertular. Jadi dari etika batuknya, dari etika batuk ini memang ada etika yang benar. Jadi kalau misalnya batuk ditutup menggunakan tangan seperti ini, bisa ada tisu atau sapu tangan ditutup seperti ini, atau bisa menggunakan lengan atas seperti ini. Jadi gini. Jadi batuk itu bukan begini ya dok. Kalau begini harus ada alasnya seperti itu nggih. Dan bukan batuk yang langsung batuk terus nggak ditutup kayak gitu. Nanti semakin menyebar. Betul. Lalu yang selanjutnya kalau ya tadi sudah seperti yang dibahas sebelumnya, kalau memang sudah ada di satu rumah atau anggota keluarga yang terkena TB, jadi yang lain juga harus ikut dipantau dan dilihat juga, dan memang diperiksakan apakah memang nanti sebenarnya ini TB yang tidak bergejala atau memang belum terkena. Oke. Jadi kawan, ada upaya pencegahannya yang dimulai dengan adanya pemberian imunisasi pada bayi ya dok ya. Jadi nah baik, kita sempat tadi ngobrol penyakit TBC ini juga rentan kepada para penderita atau orang dengan HIV yang memang notabene memiliki kerentanan di antibodinya ya dok ya. Nah bagi para penderita yang seperti ini bagaimana nih terapinya atau langkah pengobatannya nih dok? Memang semua pasien yang memiliki HIV itu memiliki resiko tinggi untuk terkena tuberkulosis karena imunitas yang rendah tadi. Jadi biasanya semua pasien HIV itu pasti akan mendapatkan obat pencegahan dari penyakit TBC. Jadi untuk pasien HIV itu biasanya mereka mendapatkan 2 obat, yaitu anti tuberkulosis sama anti retroviral atau untuk obat HIV-nya itu sendiri. Obat HIV-nya iya, sendiri. jadi biasanya kita beri dulu pemberian obat TBC selama 2-8 minggu. Lalu setelah selesai baru kita lanjutkan pemberian obat HIV bersama dengan obat tuberkulosis sampai selesai, seperti itu. Jadi harus memang meminum 2 jenis obat untuk HIV dan untuk TBC-nya itu sendiri. Jadi tetap ya, bukan berarti karena juga terserang TBC-nya yang terapi di puskesmas bukan TBC-nya saja, tapi dua-duanya tetap harus tetap mendapatkan obat. Nah, selama ini dok di puskesmas adakah yang teridentifikasi atau terdeteksi ternyata penderita TBC ini juga HIV? Nah, taunya ini HIV seperti apa nih dok caranya nih?
Jadi kalau misalnya ada, ya tadi kalau misalnya ada pasien datang ke puskesmas terus ternyata ada gejala batuk lama, akhirnya kan diperiksakan untuk TB-nya dan positif, itu memang untuk prosedurnya langsung juga diperiksakan HIV. Oh, seperti itu. Karena memang kemungkinan bisa juga ternyata sebelumnya, atau karena kita juga nggak tahu yang duluan yang mana, jadi memang sudah ada HIV duluan makanya bisa terkena TB, atau ya beriringan barengan ya, datangnya ya. Iya. Oke, baik dok. Terakhir kita juga ingin tahu nih, apakah penyakit TBC ini juga menyebabkan kematian sih dok? Oke. Penyakit TBC ini tentu bisa menyebabkan kematian ya. Bahkan penyakit TBC itu adalah tingkat keempat dari penyebab kematian di Indonesia. Wow, gitu. 3 besar nih. Iya, jadi memang mungkin TBC ini tidak langsung terkena langsung meninggal bukan? Tapi dia perlahan-lahan secara kronis dalam jangka waktu yang lama. Apabila pasien dengan TBC tidak diobati atau bahkan pasien tidak sadar bahwa dirinya terkena TBC sehingga tidak mendapatkan obat TBC, maka kuman TBC itu bisa dari paru-paru menyebar ke organ-organ lainnya seperti tulang, dan yang paling parah adalah selaput otak. Dia akan menyebar lewat darah ya, dan ketika sudah sampai ke selaput otak itu yang biasanya paling besar menyebabkan kematian dari pasien TB ini. Oh, karena ada komplikasi itu tadi ya dok ya. Oke. Baik, kawan Diska, ternyata memang disampaikan oleh narasumber kita kali ini bahwa TBC memang menyebabkan kematian, namun tidak serta-merta orang yang terkena TBC pasti langsung meninggal, bukan seperti itu. Karena pada prinsipnya penyakit TBC ini masih bisa disembuhkan dengan melakukan terapi sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan ya dok. 6 bulan ya dok ya? 6 bulan. 6 bulan. Nah, baik kawan Diska, untuk yang terakhir nih dok, harapannya atau pesan apa bagi terutama para penderita TBC kita nih? Ada pesan nih? Karena memang masih belum menurun ya kasusnya. Betul. Ya. Jadi untuk tuberkulosis ini karena memang dari penularannya cukup mudah karena lewat udara. Jadi memang ya untuk penderitanya memang harus diwajibkan menggunakan masker. Dan juga dari tadi sudah dibahas sebelumnya, dari etika batuknya agar tidak semakin menularkan ke yang lain. Lalu untuk yang tinggal serumah memang tadi harus dilakukan screening dan juga pemeriksaan untuk seluruh anggota keluarga, dan dari ventilasi rumahnya jadi agar udaranya bisa berganti. Jadi untuk ventilasinya memastikan udara segar masuk, lalu juga sinar matahari masuk, dan juga memang untuk dari kesadaran masyarakat juga memang jika merasa udah batuk lama, lalu kok tidak kunjung sembuh lebih dari 2 minggu, memang disegerakan untuk ke pelayanan kesehatan seperti itu, untuk bisa diperiksa lebih lanjut. Untuk segera mendapatkan apa ya dok? Pengobatan atau mungkin deteksi dini dulu nih ya. Deteksi dini kalau memang dinyatakan TBC untuk bisa segera dilakukan terapi. Baik, terima kasih dokter. Ini sudah kita agak panjang nih cerita tentang TBC, meskipun ini sebenarnya masih di kulitnya aja nih kalau kita bicara tentang kalau kita bicara terkait dengan TBC. Jadi kawan Diska, tetap ya bagi para penderita TBC seperti yang disampaikan narasumber kita kali ini, bahwa tetap jaga kondisinya, kemudian gaya hidupnya juga ditata, kemudian jangan lupa pada saat batuk juga memakai apa istilahnya dok, masker, kemudian menutup pada saat batuk seperti itu. Jadi pola atau perilaku hidup bersih dan sehat tetap harus diterapkan. Baik dokter, terima kasih sudah hadir di Kawan Diska. Informasi TBC ini sangat bermanfaat untuk para pemirsa di Kawan Diska. Tetap semangat dok. Kita ketemu di lain waktu mungkin dengan materi yang berbeda. Baik kawan Diska, terima kasih kita sudah ngobrol terkait informasi sehat kali ini, yaitu tentang penyakit TBC. Terima kasih sudah join di @prokes_kota Madiun, dan jangan lupa tetap di subscribe untuk YouTube-nya Kawan Diska.
Terima kasih dokter, ketemu lagi di sesi yang lainnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Bye.